Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Arman dengan NIM 211111072. Mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 3C. Di sini saya akan mengerjakan UAS mata kuliah Kaidah Tafsir Stilistika. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Adapun penafsiran ayat ini menurut tafsir Al-Maraghi, yaitu pengertian secara umum pada permulaan surat ini adalah Allah menegaskan bahwa di dalam Al-Quran tidak perlu ada hal-hal yang diragukan. Selanjutnya Allah menjelaskan perihal perbedaan pandangan manusia terhadap Al-Quran antara umat manusia. Ada yang beriman terhadap kebenaran Al-Quran, dan di antara mereka ada yang ingkar terhadap Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk. Dan ada pula yang bersifat munafik. Kemudian Allah memerintahkan kepada umat manusia agar hanya menyembah Allah. Allah pun mengemukakan bukti bahwa Al-Quran itu diturunkan dari sisinya kepada salah seorang hamba yang bernama Muhammad. Selain itu, Allah menentang orang-orang yang menentang kebenaran Al-Quran. Tantangan ini benar-benar membuat mereka tak berkutik, sekaligus mengancam mereka yang mengadakan tantangan tersebut. Kemudian Allah pun mengemukakan hujjah kepada kaum kufar secara tegas. Allah menyatakan bahwa mereka dihidupkan Allah sebanyak 2 kali dan dimatikan sebanyak 2 kali pula. Barulah Allah menjelaskan tentang penciptaan langit untuk kepentingan umat manusia. Dan Allah telah menumbuhkan manusia melalui beberapa fase. Dalam ayat-ayat terakhir ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara di hadapan bangsa-bangsa yang sering kedatangan Nabi. Karenanya Allah mulai menjelaskan perihal bangsa Yahudi, karena bangsa ini tergolong paling tua dan pertama kali mendapatkan kitab dari langit melalui nabi-nabi mereka. Juga karena merekalah satu-satunya bangsa yang paling bersikap dengki terhadap umat Islam, karena beranggapan bahwa dengan membenarkan agama Islam berarti mereka masuk ke agama Islam. Hal ini menunjukkan suatu bukti kuat terhadap eksistensi agama Nasrani dan lainnya, sekaligus merupakan dalil bagi kebenaran Islam, sebab merekalah yang paling pertama menerima perjanjian agama ini. Untuk kaidah yang terdapat pada ayat ini, yaitu kaidah mubayyan. Pengertian mubayyan sendiri yaitu mubayyan secara bahasa berarti yang ditampakkan dan yang dijelaskan. Secara terminologi, mubayyan adalah seperti yang didefinisikan oleh Al-Asnawi, yaitu lafaz yang jelas maknanya dengan sendirinya atau dengan lafaz lainnya. Namun ada juga yang mendefinisikan mubayyan sebagai apa yang dapat dipahami maksudnya, baik dengan asal peletakannya atau adanya penjelasan. Contoh yang dapat dipahami maksudnya dengan asal peletakannya, misalnya lafaz langit, bumi, gunung, adil, dolim, jujur, dan sebagainya. Maka kata-kata ini dan yang semisalnya dapat difahami dengan asal peletakannya dan tidak membutuhkan dalil lain dalam menjelaskan maknanya. Terus selanjutnya, contoh yang dapat difahami maksudnya setelah adanya penjelasan, seperti firman Allah pada ayat sebelumnya yang saya bahas, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, keduanya adalah mujmal, tetapi Allah Ta'ala telah menjelaskannya sehingga lafaz keduanya menjadi jelas setelah adanya penjelasan. Dalam hubungan dengan mubayyan, maka dapat kita pahami bahwa ada 3 hal di sini. Pertama, adanya lafaz yang mujmal yang memerlukan penjelasan atau disebut mubayyan yang dijelaskan. Kedua, ada lafaz lain yang menjelaskan lafaz yang mujmal tadi atau disebut mubayyin yang menjelaskan. Dan yang ketiga, adanya penjelasan atau disebut juga dengan bayan. Adapun urgensi dari kaidah ini adalah sama seperti pengertiannya. Dengan adanya kaidah ini, kita dapat langsung mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dari ayat tersebut dengan melihat penjelasan yang ada.
Adapun ayat selanjutnya yang saya ambil yaitu potongan surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah. Yang artinya, tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Adapun penafsiran menurut tafsir Al-Maraghi yaitu pengertian umum, pembicaraan pada ayat-ayat yang telah lalu menjelaskan hukum-hukum ibadah haji, dan hal itu sesudah pembicaraan tentang hukum-hukum puasa, sebab bulan haji itu jauh sesudah bulan puasa. Menyusul kemudian pembicaraan tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan perang, yang merupakan penjelasan susulan mengenai hukum-hukum pada bulan Muharram dan tentang Masjidil Haram. Pada ayat ini membicarakan kembali masalah-masalah hukum ibadah haji sebagai pelengkap dari pembicaraan para ayat-ayat yang telah lalu. Untuk itu, pada awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala menuturkan perihal hukum yang mempersempit diri, bahwa sewaktu melakukan ihram tidak boleh mencukur rambut sebelum korban yang disembelih sampai ke tempatnya. Hal ini dikecualikan bagi orang yang terserang penyakit atau kepalanya terkena luka dan lain sebagainya. Maka orang ini diperbolehkan mencukur rambutnya, dan sesudah itu ia diwajibkan berpuasa selama 3 hari atau menyembelih kambing atau memberikan sedekah sebanyak 1 farak, kira-kira 16 kali 1 kali 617,5 gram, yang kemudian dibagi kepada 6 orang fakir miskin apabila keadaan aman atau tidak ada gangguan dari musuh bagi yang telah melakukan umrah kemudian melakukan tahallul dengan tujuan melakukan haji tamattu sampai datang waktu haji, lalu melakukan haji dari Mekah. Maka ia harus membayar, dan sebab ia telah melakukan ihram haji dengan tidak melalui mikat. Apabila ia tidak mampu membayar, dan hendaklah ia melakukan puasa selama 3 hari selagi masih dalam ihram haji, dan ia pun harus melakukan puasa selama 7 hari sesudah ia pulang ke negerinya, kecuali bagi orang yang rumahnya terletak sebelum mikat. Untuk kaidah yang terdapat pada ayat ini yaitu kaidah mubayyan. Untuk penjelasan kaidahnya sama seperti kaidah sebelumnya, dan urgensinya pun sama. Adapun kaidah pada ayat ini itu sama seperti sebelumnya, yaitu mubayyan, dengan penjelasan dengan perkataan. Contohnya pada ayat sebelumnya itu, tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Ayat tersebut merupakan bayan atau penjelasan terhadap rangkaian kalimat sebelumnya mengenai kewajiban mengganti kurban, menyembelih binatang bagi orang-orang yang tidak menemukan binatang sembelihan atau tidak mampu. Baiklah, selanjutnya ayat yang saya ambil yaitu awal dari surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru'. Adapun menurut tafsir Al-Maraghi secara pengertian umum, setelah menjelaskan perihal orang-orang yang melakukan pada ayat-ayat yang telah lalu, di mana ia diperbolehkan menggauli istrinya kembali atau bertekad dan berniat mentalaknya dengan menjauhinya dan tidak menggaulinya. Pada ayat ini Allah menjelaskan tentang masalah hukum-hukum sebagai kelanjutannya pembahasan ayat-ayat yang telah lalu. Adapun untuk kaidah yang ada pada ayat ini yaitu kaidah mujmal, yang pengertian mujmal sendiri secara bahasa yaitu berarti samar-samar dan beragam atau majemuk. Sedangkan menurut istilah berarti lafaz yang maknanya bergantung pada lainnya, baik dalam menentukan salah satu maknanya atau menjelaskan tata caranya.
atau menjelaskan ukurannya. Nah, pada lafaz ayat tersebut terdapat pada kata rapat dalam bahasa Indonesia misalnya memiliki dua makna, yaitu perkumpulan dan tidak ada celah. Sedangkan dalam Al-Quran misalnya pada surah Al-Baqarah tadi, kata Al-Qari dalam ayat tersebut bisa berarti suci atau haid, sehingga untuk menentukan maknanya membutuhkan dalil lain. Adapun urgensi dari kaidah ini adalah kita mengetahui bahwa tidak semua ayat pada Al-Quran dapat diartikan hanya dengan melihat terjemahannya. Contohnya pada ayat ini kita memerlukan dalil lain untuk mengetahui atau memahami maksud ayat tersebut. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai kaidah yang terdapat pada ayat 43, 196 dan ayat 228 pada surat Al-Baqarah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.